Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMKN 1 Bolo. SMKN 1 Bolo terletak di Jalan Lintas Siladonggo, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini, SMKN 1 Bolo memiliki core inti energi dan pertambangan dengan kompetensi keahlian, teknik pembangkit tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik, dan teknik energi surya, hidro, dan angin. Lalu, SMKN 1 Bolo juga memiliki core pendamping, seni ekonomi kreatif dengan kompetensi keahlian, desain komunikasi visual, produksi film, dan tata busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Husnul Saputri. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2, Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Mataram. Pada hari ini, Jumat 9 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai bahan uji kinerja PPG dalam jabatan di unit kerja saya SMKN 1 Bolo. Materi yang akan saya ajarkan adalah manual dan tips di kelas 11 TKJ. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek. Assalamualaikum. Good afternoon. Good morning. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. So, 11 TKJ, today we have English class. Hari ini kita ada kelas bahasa Inggris. Before we begin our class today, we have to pray to Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa kepada Allah dulu. One student, please lead the prayer, please. Mr. Fakih? Okay. Please, Mr. Fakih. Attention, please, my friends. Ready? My friends, before we start to learn, let's pray together. Pray start. Amin. Okay, thank you so much, Mr. Fakih. Okay, before we go to the next step, I would like to ask you questions. Miss mau tanya beberapa pertanyaan. Have you had your breakfast? Yes. Sudah sarapan semua? Yes. Okay, very good. All present today? Semua hadir? Yes. Okay, good. And then have you clean your room, your classroom? Yes. Sudah dibersihkan? Yes. Okay, very good. And then after you clean your classroom, have you washed your hands? Sudah dicuci tangannya? Yes. Okay, very good. Jadi perhatikan semua ya, kebersihan tetap harus dijaga. Setelah mengangkat sampah, membuang sampah, perhatikan kebersihannya. Okay, before we begin, one student please lead the sing. Pimpin lagu, menyanyikan lagu kebangsaan. One of our national songs. Garuda Pancasila. Salah satu siswa pimpin di depan sebagai dirjennya ya. Tapi semuanya harus berdiri. All of you please stand up. Semuanya tolong berdiri. Satu siswa pimpin, silahkan. Pas, oke. Para siswa ya. Attention please. Siap ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Okay, thank you so much, Miss. Please sit down. Okay. The reason why we sing national song, jadi alasan kenapa kita menyanyikan lagu nasional sebelum kita memulai pembelajaran ialah agar all of the students keep in mind
that your education is related to our nation. Jadi pendidikan kalian itu berkaitan erat dengan bangsa kita. Kalau siswanya pintar, siswanya berakhlak mulia, maka akan berefek ke bangsa yang baik, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera juga. Paham sampai sini ya? Okay, very good. Now, I would like to give you PowerPoint presentation about our lesson today. Okay. So today, students, we will learn about manual and tips. Kita akan belajar tentang manual dan tips. Have you heard these words? Pernah dengar kata manual dan tips? Yes. Yes? Yes. Where did you hear it? Atau where did you see it? Di mana dilihat, di mana didengar? When we unboxing some new Okay. electronics, we get some manual. Jadi ketika membuka unboxing, dia kebiasaan suka unboxing, dia pasti pelanggan Shopee ini. Oke, jadi membuka suatu hardware atau elektronik, perangkat keras atau elektronik pasti kan ada tuh manual book, cara menyalakan HP yang benar bagaimana. Kemudian ada di bawahnya lagi tips. Very good, Mr. Faki. Selain di buku, dalam bentuk buku pedoman, bisa juga dilihat dalam bentuk video. Kan sekarang sudah zaman teknologi ini, udah zaman IT. Semuanya pakai video. Orang masak di videoin. Orang ngeprank di videoin, semua kena video. Nah, kalian sebagai siswa harus bisa bikin video juga. Pasti semuanya udah sering kan nonton video di YouTube dan sebagainya kan? Oke, makanya nanti tugas kita akan berkaitan dengan manuals and tips. Oke, kompetensi yang akan kita raih atau yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini ialah terkait dengan menyusun, menganalisis dan menyusun teks prosedur yang berupa manual dan tips. Teks prosedur itu kan banyak tipenya. Nah, untuk sekarang di kelas kalian, kita fokus ke manual, jenis teks manual, dan tips. Kan banyak, kita fokus kedua ini saja. Berkaitan sebenarnya. Nah, tujuannya ialah at the end of the learning, di akhir pembelajaran, all students will be able to make a video of tutorial. Jadi di akhir pembelajaran, semua siswa bisa membuat video tutorial. And then you will upload it on YouTube. Kalian akan upload di YouTube. Nah, semuanya Miss tahu. Some of you have already had YouTube channel. Pasti sudah ada yang punya channel, Miss juga sudah punya. Nah, kita bisa pakai untuk pendidikan di situ. Paham ya? Sampai sini? Oke, very good. Kira-kira teks manual dan tips itu kalian gunakan untuk apa? Untuk mempelajari sesuatu. Mempelajari sesuatu, apa lagi? Mempermudahkan itu kan masuk dalam tips. Tips. Mempermudah boleh. Oke. Apalagi kira-kira? Kenapa kalian belajar manual? Kenapa kalian belajar manual? Belajar teks prosedur. Kira-kira fungsinya apa? Supaya cepat memahami. Agar kita bisa menggunakan alatnya itu. Oke. Jadi tujuan dari manual atau buku pedoman adalah untuk kalian bisa menggunakan suatu alat, suatu benda atau melakukan sesuatu. Kalau yang suka nonton video YouTube cara memasak pasti tahu tuh. Bagaimana cara membuat ayam panggang? Dia jelasin semuanya. Oke. Nah, sekarang siapa yang pernah bikin video atau bikin prosedur teks? Atau pernah menjelaskan kepada orang? I think we all already, but in Indonesia. Oke, rata-rata memang sudah pernah semuanya. Pasti pernah kan ngasih instruksi ke temannya. Begini caranya ya, ketika begini. Kemudian atau orang tuanya ngasih kan, nak begini caranya membuat ini, caranya masak ini, begini. Paham? Nah, jadi teks ini dipakai nggak di keseharian kita? Dipakai. Always, kita selalu pakai. Apalagi you are vocational students. Kalian itu siswa SMK, TKJ, berhadapan dengan alat elektronik. Every day
you face electronics devices, computers, printers, LCD projectors, tripods, and etc. Jadi kalian berhadapan semua dengan alat kan? Before you use the devices, sebelum kalian pakai alat-alat tersebut, dijelaskan nggak sama gurunya? Okay. I believe your teachers explain and then instruct how to use the devices. Pasti kan dikasih tahu caranya kan? Oke, nah jadi nanti ke arah situ. Nah, jadi nanti Ibu akan jelaskan satu masalah singkat saja. Ibu minta kalian untuk membuat teks prosedur singkat. Oke, next, what's on our learning today? Jadi prosedur teks and then function. We will learn about the function, fungsi. Oke, and then structure. Apa sih strukturnya? Ya, strukturnya bagaimana? And then the grammar, tata bahasa. Ingat, semua pembelajaran bahasa harus bertata bahasa yang baik. Oke, next. Ibu akan kasih satu masalah. Sudah Ibu bagi kelompoknya semua ini ya, sesuai dengan pembagian yang Ibu kasih minggu kemarin. Kemudian Ibu sudah kirimkan juga ke kalian link Google Form yang untuk kalian isi, sudah kalian isi semua di grup WhatsApp kita. Sekarang Ibu akan memberi satu masalah. So, Rifka cannot comment on her friend's YouTube. Rifka tidak bisa komen di YouTube temannya. Silahkan berikan instruksi bagaimana cara untuk komen. Oke, ini masalah ini related to the Google Form that I send you. Ini berkaitan dengan yang Miss kirimkan ke kalian sebelumnya lewat Google Form yang kalian isi 5 nomor. Oke, sebelum kita masuk, kita coba diskusi ya, sedikit aja bagaimana jawaban kalian. Oke, number... Oke. Hi everyone, my name is Kevin. Today I want to show you how you can upload a video to YouTube using both your PC or your mobile phone. Either option. You know, surprisingly on my channel, I get a lot of questions from people asking me how they upload a video. It's pretty simple. I'll show you how to do it. Let's take a look at my computer here. We're going to do it on the computer first. The first thing I'm going to do is I'm going to open up YouTube. I've already typed in the URL. We're ready to go. Bagaimana pendapat kalian? What do you think of this video? Of how he's speaking? Bagaimana pendapat kalian cara dia bicara? Pelan nggak? Very fast ya. Karena begitu realnya. Jadi di video YouTube kalau orang ngomong, kan kasih video tutorial kan nggak ada, Bapak, Ibu, begini caranya, nomor 1. Kan nggak ada. Okay. Let's see question number 1. What kind of video is it? Check your answers. Jenis video apa ini? Tutorial. Tutorial. Okay, very good. Next, number 2. What is the purpose of the video? Apa artinya? Okay, to show how to do something. Jadi, menurut video, dia membuat YouTube video itu karena dia diminta di komennya di bawah itu. Tolong dong buat video cara mengupload video ke YouTube. Makanya dia buat video. Very good, thank you so much. You have already done your homework ya. Sudah dikerjakan semua. Okay. Next. Nah, dia kan tadi videonya tentang cara mengupload video ke YouTube. Nah, sudah diupload nih. And then, ini masalahnya. Rifka cannot comment on her friend's YouTube. Dia nggak bisa komen di YouTube temennya. Nah, tugas kalian, please give instruction how to comment on YouTube. Okay, I will give you time. Please search on the internet and then write on your worksheet ya. Silakan dikerjakan di worksheetnya kalian. Nanti tiap-tiap kelompok akan menyampaikan apa yang bisa dilakukan agar dia bisa komen di video.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fakih, 11 TKC. So today I'm gonna explain how to activate the comment on a video on YouTube. Okay, on the first, I'm gonna tell you if I use my phone here to activate my video, comment on my video. So, if we want to use this, if we want to use phone for activate, we have to download first YouTube Studio. After we have YouTube Studio, we can click or open the application. After that, we can see have content tab. We click the content tab here, and we can see a vertical triple dots. On the first, we have to choose where the video we want to activate the comment, and after that, we can see on the video we want to activate the comment has some vertical triple dots on the right side. Click it, and then we can see edit video. Click edit video, and we can see another option. Click another option, and we can see have comment settings here. Oke, mungkin yang itu yang bagus, jadi komentar-komentar yang nggak sopan tuh bisa disortir lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Berarti semuanya hampir sama ya. Berarti kendalanya itu ada di setting of comment, ada di pengaturan komen. Sekarang Miss akan kasih contoh about a procedure text. I will give you example of procedure text. Please pay attention. Perhatikan semua. Nah, ini dia. Sekarang perhatikan jenis teks prosedur yang ada di depan kalian. Bagaimana kira-kira struktur teksnya? Terdiri atas apa aja? Yang pertama nih apa? Apa disebutnya? Title. Dia punya judul. Tapi kalau judulnya dalam menu, dia berbentuk apa? How to make something, how to make itu kan dia. Nah, kalau di sini biasanya orang tambahkan how to change default comment view. Tapi dia cukup simple. Title. Ada title, very good. Next, apa lagi? Habis title, apa lagi kalau teks prosedur? Explainer. Maksudnya itu adalah penjelasan, explanation. Tapi kalau dalam prosedur teks bentuknya explanation enggak? Bentuknya apa? Langkah ditandai dengan nomor. Number 1, 2, 3 until number 7. Ada lagi biasanya. Kalau misalnya prosedur tentang makanan, dia masukin bahan enggak? Ada kan? Cara membuat ayam panggang. Yang pertama, batu bara. Ada ikan. Ada ayam panggang kok bahannya ikan. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, tetapi di sini ada keterangan nggak? Ada keterangan bahan nggak? Nggak ada. Jadi, keterangan bahan atau ingredients atau materials is not compulsory. Tidak wajib. Dia opsional saja. Yang intinya adalah judul dan step dan langkah. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa itu fungsi dari manual dan tips? Apa fungsinya? To explain how to use or make things. Oke. To explain how to use things. Menjelaskan bagaimana cara menggunakan suatu benda. Suatu benda. Oke. Nah, sekarang yang berkaitan dengan tips. Nah, ini dia. Sorry. Nih, ini dia tips. Tips itu adalah nasihat kan, seperti yang tadi disampaikan, bagaimana cara melakukan sesuatu dengan lebih mudah dan sebagainya. Bagus tadi kalian. Nah, ini dia contohnya. Dia sudah kasih cara bagaimana cara untuk komen di YouTube kan dengan reply, heart, like, dislike. Kemudian dikasih tip bagaimana agar bisa cepat membaca komen, agar cepat menyortir komennya. Sampai sini sudah paham perbedaan manual dan tips? Oke, good.
Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Karena tadi kan kita udah bilang pakai project kan, kita bikin project video. Sekarang perhatikan semuanya worksheet-nya. Now please go to page 2. Pergi ke halaman kedua. Go to page 2 sudah. Nah, di situ ada lembar penilaian project. Nah, apa aja yang Miss nilai di situ? Ada. There are 3 things that I will assess. Ada 3 hal yang akan Miss nilai. Number 1, persiapan. Number 2, pelaksanaan. Number 3, hasil. Bagian dari persiapan apa aja? Ada desainnya. Oke, kemudian ada next ada jadwal. Jadwal itu cukup hari dan waktu. Next, kelengkapan alat. Next, kelengkapan bahan. Teksnya yang kalian pakai untuk dibaca, dijelaskan. Pelaksanaannya, Miss akan nilai latihan kalian. Kemudian pengambilan video. Kemudian editing video. Itu video yang kalian hasilkan nanti kan harus membuat video. Itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Di bawah 1 menit saja. Paham? Kemudian yang ketiga, the third one, hasil. Isi video. Sesuai nggak? Bener nggak prosedur teks? Number 2, kualitas video dan audionya. Next, yang terakhir adalah penampilan. Nah, itu nanti ada checklist untuk skornya kalian. There are the checklist for your scores. And then, yang Miss nilai kan ada teks, ada video. Yang Miss nilai teks itu terdiri atas konten, isinya seperti apa, vocabulary-nya bener nggak, grammar-nya bener nggak, and then spelling and punctuation-nya sudah bagus belum. Oke. Kemudian kalau untuk speaking-nya, yang Miss nilai itu adalah yang speaking-nya itu yang utama pronunciation, pengucapan. Sudah benar nggak pengucapannya kalian nih? Kemudian lancar nggak ngomong, fluensinya? Bisa aja orang ini dia lancar sekali ngomong, hai, tapi nggak jelas dia ngomong apa. Saking cepatnya dia ngomong. Jadi harus berimbang antara kejelasan ngomong dan kecepatan. Oke, kelancarannya maksudnya. Kemudian intonation and pause. Oke, sudah di situ, sudah paham semua? Sudah paham ya? Nah, sekarang right now Miss mau minta kalian mengisi di sini. Silakan mengisi di lembar kerja kalian itu jadwal dan desainnya. Please discuss with your group. Diskusi dengan grup kalian ya. Silahkan diisi. The first page. Yang ini, Miss? Yes, the first page. Please discuss with your team. Diskusi dengan timnya. Namanya itu yang kalian kerjakan tadi, yang dibikinkan videonya. Oke. Kita coba take video. Yang grup 1 mungkin bisa ngambil di sana. Kemudian grup 3 ya. Ada grup 3 bisa di sana, grup 1 bisa di sini. Kemudian grup 4, grup 2. Satu yang makam, one student as the cameraman, and then one student explain the instruction. Satu siswa menjelaskan instruksinya. Miss, Yes. Bapak kalau bagaimana cara membuka pulpen? No, yang tadi itu. Sorry. Yang sudah kalian susun tadi. Itu yang kalian coba presentasikan. Silakan. Langsung atur posisi di belakang. Kenapa lupa buat Ingat ya, videonya di bawah 1 menit, under 1 minute.
Ini kita percobaan pertama ya. Percobaan pertama. Nanti kan masing-masing buat video. Kita percobaan dulu biar bisa tahu saran perbaikan dari tiap-tiap murid. Oke, coba. Oke, good. Thank you dari saya. Assalamualaikum. Okay, ready? Okay, sit down please. Sit down, all of you, please sit down. Let's see the performance of group 1. Kita lihat penampilan dari grup pertama. Let's see the performance of group 1. Ini percobaan grup 1. Tolong nanti setiap grup kasih satu saran perbaikan apa yang kurang. Boleh pakai bahasa Indonesia if you feel difficult to speak English. Ready? Okay, comment please, give applause first. Kasih okay, comment. Ya. Itu kayaknya yang bisa analisis tuh seperti kayak penempatan bukan teks kamu. Okay, attention please. This is video trial. Uji coba dari grup 2. Comment please. Menurut saya kameramennya juga kurang bagus sih. Alay. Cameraman, okay, good. Attention please. This is video from group 4. Okay. Give applause for group 4. Oh, dia mau kasih komen di video ini. Oke, no. Yang lain dulu. Yang lain kasih komen. Oh, ya. Oke, kurang keras. Okay, give applause please. Menurut saya ibu kayaknya In English please, try in English. I think the cameraman is so full. So full. Okay. Student, tadi udah tahu kan caranya berarti ya? Cara ngambil video. Okay. My suggestion for you, number 1, please take a good setting of place and time. Cari setting tempat yang lebih bagus. Maybe it's your house, maybe in workshop. Ya PS. Di gunung. Ada sinyal di gunung. Number 2, please practice your English. Inggrisnya dipraktisin lagi karena nanti ketika sambil nilai ini sambil nilai yang lebih bagus nanti ya yang hasil dari YouTube-nya nanti. Ini kan baru percobaan. Oke. Yang number 3. Semua ingat, semua tiap-tiap kelompok sesuai panduan di worksheet kalian, tiap-tiap anggota kelompok, every member of the group must have their own video. Harus bikin tiap-tiap anggota tuh punya video masing-masing. Kan teksnya sama. Satu kelompok kan teksnya sama. Cuman yang bikin beda adalah videonya saja. Kan bisa minta tolong saling bantu dengan anggota timnya tuh. Paham? Saling bantu ya dengan sesama timnya harus saling bantu. Now, at the last step adalah mengevaluasi pengalaman belajar. Kalian mengerjakan ya, kasih waktu sebentar. Kalian mengerjakan sedikit saja soal evaluasi pembelajaran kita hari ini. Siap?
Okay, please look at the last page of your worksheet. Lihat ke halaman terakhir worksheet kalian. Please type this onto your phone and then go to the link, click the link, and then please answer. Tolong dijawab ya. Silakan semuanya. Yes. Two minutes. Okay, time is up. Please put down your handphone. All of you put down your handphone. Taruh semua handphonenya. Sudah selesai time-nya. Oke, sudah? Okay. Before we close our lesson today, Miss ada permainan sedikit saja, 1 menit saja permainan kita. The game is called Bibo. Permainannya namanya Bibo. Untuk refreshing sedikit. Sebelum kita masuk ke refleksi pembelajaran. Jadi tiap-tiap student must say numbers. Tiap-tiap student harus mengucapkan nomor berurutan 1, 2, 3, 4 seterusnya kan, gini nih. Oke, tapi setiap ketemu angka 3, 6, and 9, setiap ketemu angka 3, 6, dan 9, you must say Bibo. For example, 1. Bibo. Paham? Paham ya? Paham ya? Supaya semangat biar kita tinggal sebentar lagi kita mau refleksi pembelajaran. Ready? Ready? Oke. Okay. Sit, please sit down correctly. Duduk yang baik dulu semuanya. Fokus. Bibo, Bibo. Harusnya berapa dia? 8. 10. Yang ada lagi. 11. 12. Oke. 7 apa? Salah. Berarti ada banyak yang nyanyi besok tuh. Minggu depan banyak yang nyanyi nih. Siapin lagu ya. Siapin lagu, oke. Udah. Oke, students. Now we are, itu salah satu cara sih untuk refresh otak kalian, cara hitungan. Simple saja. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa lagi. Oke, attention please. Oke, perhatikan semua, hadap semuanya ke Miss, Oke. Now we are at the closing of our lesson. Sampai di penutup pembelajaran kita. Nah, sebelum menutup, Miss mau tanya dulu. What is your, how do you feel or what is your experience making a video tutorial? Bagaimana pengalamannya membuat video tutorial? Amazing. Gimana? Susah nggak? Susah nggak? Masa susah? Easy. Tapi tadi ada yang benar katanya apa tadi? Minder karena memang ditampilkan di medsos berupa YouTube. Sama aja sebenarnya kayak kalian bikin video di Facebook. Cuman kalau di YouTube kan bisa dipakai untuk pembelajaran dan monetisasi. Who can explain? Who can deliver? Say something about to Miss. What is the function of manual? Apa fungsi dari manual? Cara pemakaian sesuatu. Oke. Sudah bagus tuh, udah dapat videonya. Strukturnya bagaimana tadi? Ada judul atau tujuan. Kemudian apa lagi? Ada step. 2 itu yang penting kan? Kalau material itu biasanya ada yang tidak pakai. Oke, good. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Bagus, oke. Mungkin ada yang miss nggak bagus, misalnya. Sangat menyenangkan, oke. Ada gamenya, cuman gamenya kurang sedikit ya? Kurang banyak, kurang sedikit? Bola. Kemudian metode yang Miss gunakan pada hari ini bagaimana? Kita pakai project kan? Metode yang kemudian project, kemudian membuat video vlog di YouTube. Bagaimana pendapatnya kalian tentang metode tersebut? Menarik nggak? Fun, oke. Menarik nggak?
Menantang nggak? Susah nggak? Enggak susah. Anak TKJ, challenging, oke. Kemudian kira-kira mendukung pencapaian kompetensi kalian nggak untuk bisa membuat video tutorial tuh? Sangat, oke. Yang terakhir, ada saran nggak untuk pembelajarannya? For the next lesson. Apa sarannya? Apa sarannya? Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, it's okay. Oh gitu. Oke, thank you so much ya untuk sarannya Fakih. Oke, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas hasil YouTube kalian nanti ya di pertemuan selanjutnya. Nah, masih tentang video kalian kok. Oke, the last part, Mr. Fakih, can you please lead the prayer again to close? Oke, attention please ya, semuanya perhatian. Attention please. Let's pray together. Praise now. Okay, thank you so much for your attention today. You can go out.